Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah wa salatu wassalamu ala Rasulillah wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Para sahabat-sahabatku netizen dimanapun tentunya kalian berada, kali ini saya akan menanggapi di mana sudah beberapa hari ini berseliweran, di mana surat keputusan yang mana berisi bahwa pemecatan Kiai Imaduddin di kepengurusan PBNU. Sehingga bahkan saya mendengar salah satu video yang valid dari ucapan Kiai Imaduddin Al-Bantani itu sendiri, bahwa beliau memang dipecat dari kepengurusan Nahdlatul Ulama. Nah saudaraku, tentu dengan fenomena semacam ini semakin prihatin dan semakin kritis apa yang petinggi PBNU lakukan pada masa-masa ini, di mana PBNU tidak melihat situasi dan kondisi. PBNU tidak mempertimbangkan dampak kemadharatan, tidak menimbang kemaslahatan, tidak mengukur seberapa antusias dan seberapa luas, tidak mengetahui berapa potensi Nahdliyin yang ada di belakang Kiai Imad. Sehingga bagi kami, karena tidak ada kepentingan, dan saya mutlak bukanlah atas perintah atau mandat dari Kiai Haji Imaduddin Al-Bantani untuk mendukung beliau, kan tetapi secara nalar dan logika saya bahkan mewakili orang awam lainnya mempertanyakan keabsahan klaim Bani Ba'alam. Dan banyak para Nahdliyin, kalangan-kalangan bahkan Ansor, pengurus-pengurus PBNU yang ada di wilayah cabang bahkan sampai ke ranting, memperhatikan, mengkaji, meneliti tentang persoalan ini. Dan mayoritas, karena akal sehat itu tidak akan pernah terbantah, maka mayoritas orang-orang itu berada di belakang Kiai Imaduddin Al-Bantani. Sehingga jika pemecatan yang dilakukan oleh petinggi PBNU kepada Kiai Imaduddin yang tanpa ada alasan yang jelas, tanpa adanya proses, ini membelalakkan mata dan mencengangkan bagi Nahdliyin. Dan sekali lagi bahwa saya tidak ada kepentingan dan tidak ada persoalan. Dan begitu pula saya harapkan kepada Kiai Imad, saya yakin beliau adalah tegar. Apalah arti sebuah organisasi? Bukankah kita menyadari bahwa di kemudian hari tidak akan ada pertanyaan, Anda Nahdlatul Ulama kah? Anda Muhammadiyah kah? Anda LDII kah? Anda FPI kah? Tidak ada, sudah. Jadi kalau memang petinggi PBNU tidak mengkaji secara cermat tentang persoalan ini, ini akan menjadi bumerang yang sangat berbahaya dan justru akan fatal adanya. Akan fatal. Kalau kalian ingin memberhentikan, tentunya itu kan ada proses, ada pertimbangan, ada alasan, dan tentu itu atas dasar kajian. Jadi kalau petinggi PBNU tidak ada klarifikasi, tidak ada penjelasan, maka hal ini tentu akan menjadi polemik yang ada di tubuh NU, terutama bagi Nahdliyin yang ada di seluruh Nusantara. Sehingga berarti para petinggi NU tidak menjaga amanah, tidak menjaga marwah, tidak mewujudkan apa yang dicita-citakan oleh tokoh para pendirinya. Sehingga kalau sampai ini berlarut, maka efek daripada kepercayaan publik kepada NU, saya meyakini akan semakin terkikis, akan semakin terkikis, dan bisa saja akan semakin ditinggalkan oleh Nahdliyin. Silakan, hak asasi kalian yang mempunyai kedudukan di petinggi PBNU. Apakah kalian tidak melihat siapa ulama-ulama, kiai-kiai yang berkomentar di persoalan ini? Di mana di situ ada Gus Mus, di mana di situ ada Akil Sirot, di mana di situ ada Gus Muafiq, di mana di situ ada Gus Abbas, di mana di situ ada Abu Yahya Muhtadi, di mana di situ itu di daerah Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur. Hai petinggi NU, belum lagi kita membahas yang tidak nampak, yang tidak menunjukkan antusias yang seberapa, orang-orang yang berada di wilayah Sumatera. Apa kalian tidak melihat dan tidak mempertimbangkan hal-hal tersebut? Dan orang-orang itu, kredibilitas beliau, kapasitas, kualitas mereka tidak diragukan oleh para Nahdliyin. Sehingga bagi kami untuk sama pemahaman dengan mereka bukanlah suatu hal yang mustahil. Karena kami
dididik, kami ditempa, kami dicetak oleh ulama, oleh kiai, di mana harus kuat dengan kesanatan keilmuan yang tentu tidak goyah. Ketika kita mengkaji sebuah ilmu, maka hendak kita gunakan dengan data. Adakah data? Adakah sumber? Sehingga kalau seseorang berbicara tanpa data, maka jelas keilmuan yang dia bangun, keyakinan yang dia bangun tanpa didasari dengan ilmu tentu amat sangat meragukan. Yang kedua, janganlah kita berbicara pada hal sesuatu yang kita sendiri tidak tahu. Artinya memang kita tidak tahu adanya Ubaidillah. Mengapa kita katakan tahu? Kalau Anda mengatakan tahu, wahai petinggi NU, mana datanya? Mana kitabnya? Adakah Kiai Ubaidillah itu? Adakah Ubaidillah itu bukan Kiai ya? Habib Ubaidillah itu karangan kitabnya? Adakah manuskripnya? Adakah peninggalannya? Adakah pengakuannya bahwa dia sebagai cucu baginda Rasulullah SAW? Kalau dari Ubaidillah itu tidak ada, Alwi tidak ada yang pernah mengucapkan, yang pernah menyaksikan bahwa mereka itu mengutarakan dengan sahih bahwa mereka adalah keturunan baginda Rasulullah SAW. Bagaimana dengan keturunannya yang mengaku bahwa mereka adalah keturunan baginda Rasulullah SAW? Bok ya logika. Poin yang pertama. Kemudian, jikalau memang petinggi NU mengharapkan keruntuhan, kerapuhan daripada PBN, bagi kami para Nahdliyin, walaupun secara struktural, sekali lagi, walaupun secara struktural, saya belum masuk di dalam. Banyak kawan-kawan yang dari ranting, yang dari cabang, yang dari wilayah, ingin bekerja sama, ingin mengajak untuk duduk bersama. Tetapi saya sadar dan paham apalah arti sebuah organisasi yang hujung-hujungnya hanyalah mengedepankan kepentingan belaka. Dan apa yang saya lakukan adalah apa pula yang dilakukan oleh para ulama, Nahdlatul Ulama. Saya mengadakan pengajian, syariat yang saya tanamkan, kaidah yang saya tanamkan kepada masyarakat. Sama halnya apa yang dilakukan oleh Nahdlatul Ulama. Saya mengadakan istighosah, bahkan itu karangan ulama Nusantara. Apa arti sebuah pengakuan kita di tubuh NU? Bagi saya tidak penting, akan tetapi kritisi ini tentu menunjukkan saya lebih pesimis, dan apa yang saya lakukan adalah fakta dan sebuah kebenaran. Sehingga yang awal saya ingin merapat, saya ingin bahwa situasi, kondisi, marwah NU itu justru lebih gemilang, lebih maju. Tetapi dengan adanya hal-hal seperti ini, membuat tentu saya pribadi pesimis. Dan saya tentu bukan atas dasar kebencian. Dan saya pastikan bahwa amaliyah yang saya lakukan, bahwa kajian-kajian yang saya lakukan adalah amaliyah NU, tapi untuk struktural saya tidak masuk di dalamnya. Tetapi dengan adanya statement saya ini, tentu akan menjadi sebuah pertimbangan bagi petinggi PBN. Kalau kalian lebih mengutamakan daripada habaib yang tanpa data, kalau kalian langsung memvonis bahwa husnuzon itu dikedepankan tanpa ada kajian, sementara sudah nampak di depan mata antara kemaslahatan dan kemadorotannya, dusta untuk bagi kalian. Apa kalian yakin bahwa orang sekian ribu itu adalah zuriyah baginda Rasulullah SAW? Jujur, wahai petinggi PBN, saya tidak yakin. Walaupun ada 1, 2, 3 orang di dalamnya adalah pasti. Sekali lagi, dengan ribuan itu, saya meyakini bahwa ada 2, 3 di antaranya palsu. Dan jikalau kalian menggunakan sufro istifad tanpa penelitian, tanpa kajian, tanpa verifikasi, maka kalian menjerumuskan diri kalian mengakui yang palsu itu adalah asli, dan kedustaan itu akan kalian pertanggungjawabkan di dunia wal akhirah. Ya monggo, hak asasi. Dan dampaknya, jikalau memang kalian mengakui bahwa kemuliaan, keluhuran, keagungan para habaib, maka kalian mengkerdilkan PBNU itu sendiri. Dan lambat laun, yakinlah masyarakat akan merapat ke habaib. Karena buat apa lagi ciptaan-ciptaan para ulama, kiai-kiai yang tidak tahu kapasitas kualitasnya, dan bahkan nampak hanyalah kepentingan-kepentingan belaka. Kalaupun ada organisasi yang didirikan oleh para habaib, maka itu adalah yang hak, karena menciptakan cucu baginda Rasulullah SAW. Apalah arti NU? Kalau ada para habaib yang memang itu adalah cucu baginda Rasulullah SAW, maka wajib untuk dimuliakan, wajib untuk dihormati, wajib untuk diutamakan. Apa artinya ustadz, kiai, ajengan yang ada di Nusantara ini? Maka itu baru sekelumit, wahai petinggi NU. Dampak-dampak itu nanti akan terbukti, nanti akan terlihat di mana kalian sudah merendahkan, meruntuhkan PBNU itu sendiri. Dan kalian tidak tahu
tujuan strategi yang menyelinap yang ada di tubuh NU. Dan sementara mereka berjalan di dua kaki dalam organisasi. Maka tinggal terserah kalian, dan itu akan menjadi sebuah catatan yang akan dikenang di periode petinggi-petinggi PBNU di masa kalian. Yang kelak akan dikenang oleh anak turunan kita, di mana kebangkitan, di mana keruntuhan. Dan saya mungkin orang yang tidak terlalu berpengaruh di PBNU. Akan tetapi jikalau memang hanya untuk membantu kepengurusan petinggi PBNU untuk memperkerdil daripada PBNU itu sendiri amat sangat mudah. Kalaupun kurang keabsahannya, kalian mengakui bahwa dzurriyyah baginda Rasulullah SAW yang mutlak, yang hak itu adalah kalangan Bani Ba'alawi, saya siap taslim, siap mengakui, dan saya akan dukung. Saya akan dukung. Saya akan promosikan di mana hak dan lebih hak, di mana yang penting dan lebih penting, di mana mulia dan yang lebih mulia, di mana yang harus kita dahulukan dan di mana pula yang harus kita utamakan. Selesai, wahai petinggi PBNU. Saudara-saudaraku, dengan adanya fenomena ini tentu mengecewakan daripada mayoritas Nahdliyin yang ada di Nusantara ini. Akan tetapi apapun yang kita lakukan adalah sudah siap dengan konsekuensi yang akan kita hadapi. Oleh karena itu tinggal kita stand untuk diri kita masing-masing. Sehingga kalau petinggi NU sudah mengambil langkah dengan hal semacam itu adalah hak asasi bagi mereka. Dan bagi kami tentu para Nahdliyin akar rumput akan pula mengambil langkah-langkah yang menurut kami lebih strategis, yang menurut kami lebih membentengi daripada anak turunan kami, yang menurut kami adalah ingin menjaga marwah baginda Rasulullah SAW, yang ingin kami bahwa jelas kedudukan keturunan baginda Rasulullah SAW bukan hanya klaim, akan tetapi sebuah kebenaran yang dengan data yang valid, yang konkret. Sehingga persoalan ini adalah persoalan yang menurut saya adalah hal yang sepele. Kan tetapi bagi kalian yang hanya bengong, yang tidak mengambil tindakan seakan-akan menjadi sebuah tontonan, maka hal ini terlalu berkelit dan menguras waktu, tenaga, dan pikiran. Tetapi kalau kita selaku orang yang sigap, orang yang tanggung jawab kepada umat, tentu akan mengambil sebuah tindakan, akan mengambil sebuah keputusan, di mana keputusan itu bukan berdasarkan isi kepala pribadi, tetapi atas dasar kajian, menggunakan babul masail, mengumpulkan para tokoh, kiai, ulama Nusantara, mengumpulkan para santri, mengumpulkan para ilmuwan. Itulah yang dilakukan, yang strategis seharusnya yang akan diambil oleh petinggi pengurus PBNU. Tapi selama ini hanyalah tidak lain dan tidak bukan, hanya mewakili pemikiran kalian, hanya mewakili keinginan kalian, sehingga kami tentu sangat kecewa dengan hal ini. Dan itu saja saudara-saudaraku, mudah-mudahan apa yang kita bahas adalah membawa manfaat dan mudah-mudahan bisa didengar oleh petinggi-petinggi PBNU. Silahkan berpikir, silahkan dicerna apa yang saya katakan. Mudah-mudahan membawa manfaat, dan ini adalah satu ucapan bagi makhluk dari makhluk yang mungkin tidak terlalu penting bagi kalian. Dan tetapi yakinlah bahwa dampak, bahwa apa yang kalian perbuat akan terlihat dampaknya di keesokan hari. Maka bagi saya sekali lagi tidak ada kepentingan di tubuh PBNU, dan saya tidak ada di dalamnya, di dalam struktural PBNU. Oleh karena itu apapun yang saya katakan mutlak bahwa ini adalah gambaran, bayangan yang saya yakini akan terjadi di tubuh PBNU, akan terkikisnya para Nahdliyin di tubuh NU itu sendiri. Saya kira, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.